Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan jelasin tentang apa sih akuntansi ya. Akuntansi itu merupakan suatu cabang ilmu yang sangat penting sekali karena di perusahaan baik itu pemerintahan maupun sektor swasta pasti memerlukan yang namanya laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan ini maka diperlukan yang namanya akuntansi ya. Nah, oleh karenanya kita harus mengetahui dulu ya, apa itu ilmu akuntansi. Nah, akuntansi itu bisa dilihat di sini, definisinya bisa dilihat dari menurut fungsi dan kegunaan, juga dari menurut kegiatannya. Nah, menurut fungsi dan kegunaannya, akuntansi ini merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ya. Sedangkan menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Pembagian akuntansi ini ada beberapa jenis ya. Itu yang pertama akuntansi manajemen, kemudian ada akuntansi keuangan, dan juga ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern atau eksternal ya, seperti investor, kreditor, dan juga Bapepam. Nah, sedangkan akuntansi pemerintah yaitu cabang akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana siklus akuntansi. Nah, untuk yang pertama kali ya, yaitu kita harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi, kemudian dibuat jurnal ya. Nah, jurnalnya di sini kalau di Indonesia itu kita mengacu kepada PSAK ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, itu dengan sistem double entry ya atau berpasangan. Itu ada debit dan juga ada kredit. Nah, setelah dibuat jurnal, kemudian baru dibuat buku besar. Nah, buku besar ini per akun ya. Nah, dari buku besar ini nanti kita akan mengetahui saldo dari masing-masing akun. Setelah dibuat buku besar, kemudian baru dibuat neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kemudian kita membuat jurnal penyesuaian bagi akun-akun yang ada perubahan nilai ya karena sudah digunakan misalkan persediaan bahan baku. Nah, dengan adanya proses akuntansi, dengan adanya produksi ya, kegiatan produksi itu pasti nilainya akan berubah ya. Kemudian peralatan dan juga perlengkapan itu juga nilainya akan mengalami penyusutan. Nah, oleh karenanya dibuat jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian ini kemudian dibuat neraca lajur untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Setelah itu baru dibuat jurnal penutup dan kemudian baru dibuat laporan keuangan. Nah, dengan adanya siklus akuntansi ini lebih mudah ya dalam membuat laporan keuangan. Ini adalah siklus akuntansi manual. Nah, kalau sekarang selain manual kita juga bisa membuat laporan keuangan menggunakan software ya, menggunakan bantuan komputer. Itu lebih mudah. Nanti kita akan praktek itu. Nah, kemudian setelah laporan keuangan, kemudian itu kan sudah selesai ya, maka nanti lanjut ke periode akuntansi selanjutnya. Jadi periode yang baru ya, tahun pembukuan yang baru. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya konsep entitas terpisah di dalam akuntansi. Nah, kenapa konsep entitas terpisah? Karena perusahaan ini dianggap sah dengan pemiliknya. Ini untuk memudahkan ya dalam membuat laporan keuangan. Karena kalau keuangan perusahaan disatukan dengan keuangan pribadi pemilik, maka itu akan repot.
Ya, namanya juga uang ya. Uang itu pasti di kasnya senilai sekian, tetapi karena disatukan dengan keuangan pribadi pemilik, maka nanti yang realnya itu ternyata tidak sesuai dengan nominal yang ada di catatan. Nah, oleh karenanya dalam akuntansi ini kita mengenal konsep entitas terpisah. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika misalkan Elisa memiliki salon ya, membuka salon, maka di situ dengan adanya konsep entitas terpisah, maka di sebelah debit akan tercatat itu kasnya Elisa ya berupa harta atau berupa kas akan bertambah senilai 10 juta rupiah di debit ya, dan kemudian di sebelah kreditnya itu akan bertambah akun modal ya senilai 10 juta juga. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, kurang lebihnya maaf. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan akuntansi dan juga proses pembuatan laporan keuangan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.